Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan ini adalah Kaleidoskop 2022 yang dimana gue akan memberikan 10 video paling berkesan di gaptek.id. Ada banyak project yang udah gue jalanin selama 2022 ini dan apa aja yang menurut gue project ini paling berkesan buat gue. Ini adalah 10 video paling berkesan buat gue pribadi. Video ini gue bikin voice over aja semua karena jujur aja gue agak mager syuting dan gue pengen buru-buru aja bikin ini. Yang pertama itu Gaptek di tahun 2022 ini banyak melakukan kolaborasi untuk melakukan special build. Salah satunya adalah dengan Demas Narawangsa. Ini dia adalah suami dari Eva Celia, dimana sebelumnya gue udah sempet juga berkolaborasi dengan Eva Celia di tahun-tahun sebelumnya. Yang bikin gue berkesan di sini adalah karena gue ngebikinin PC untuk Demas. Kebutuhannya itu adalah untuk produktivitas dan untuk produksi musik. Produksi musiknya nggak cuma sekedar lagu, tapi juga scoring musik di film gitu. Di sini nggak menunjukkan bagaimana benchmark musik itu seperti apa dan lain sebagainya sih. Tapi bagaimana cerita workflow dari Demas itu sendiri seperti apa. Dan menurut gue banyak insight di sana yang bisa kalian serap. Lalu yang kedua juga adalah kolaborasi dengan Cing Abdel. Ini agak-agak jauh emang dimensinya ya, antara konten teknologi dan juga komedian. Di sini gue bikinin PC untuk Cing Abdel itu tujuannya adalah untuk keperluan bikin video panjang. Kayak Wawan Canda, Hohihi, ya model-modelan video podcast gitulah yang memang udah langsung direcord menggunakan OBS dengan operatornya. Jadi kalian juga bisa nonton di situ bagaimana insight Cing Abdel, obrolan-obrolan gue sama Cing Abdel mengenai teknologi seperti apa dari sudut pandang Cing Abdel ini. Itu menarik banget. Lalu yang ketiga, ini juga project kolaborasi lagi, yaitu adalah PC Kobo Kanairu. Featuring dengan Clarissa Punipun, bukan sama Kobo Kanairu-nya langsung, tapi project ini gue bener-bener sangat-sangat excited karena ini adalah PC modding pertama yang gue buat dan langsung dibikin menjadi karakter per VTuberan gitu ya. Ini juga mendapatkan reach yang cukup tinggi untuk ukuran channel gaptek.id. Banyak penonton VTuber dan mungkin penontonnya Kobo yang nonton ke channelnya gaptek.id dan ngelihat ada PC yang bentuknya kayak gini. Dan semakin heboh karena hasil penjualan PC ini memang gue langsung kirimin semuanya ke Kobo untuk mengapresiasi yang punya karakternya. Ya semoga suatu saat nanti Kobo bisa collab juga sama gaptek.id. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrolin soal teknologi gimana. Karena sepertinya Kobo juga kan sangat-sangat tertarik dengan dunia-dunia teknologi seperti ini. Kalau kita ngomongin per VTuberan juga Gaptek juga membuat project VTubernya sendiri. Project VTuber ini dibarengi dengan setup show off, yaitu adalah ajang kompetisi dan show untuk setup kalian semua yang ditampilin di Gaptek. Gue sangat-sangat excited membuat project VTuber ini alias si Puro Sesa. Karakter yang gue buat sendiri, dengan nama gue sendiri, bahkan dengan gambar yang dimana gambarnya ini adalah dari sketch gue sendiri. Setup show off jujur aja untuk di VTuber ini memang banyak sekali pro dan kontranya karena udah banyak banget yang Suki sentris gitu. Tapi jujur aja memang secara traffic lebih sedikit, cuma dibalik semua itu gue sangat-sangat senang dengan prosesnya. Dan ini pertama kalinya juga gue ngegarap VTuber bahkan rignya sampai seserius ini. Lalu selanjutnya adalah jajan ke toko. Gue udah lama banget gak bikin jajan ke toko. Gue udah lama banget gak ke Mangga 2. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk jalan-jalan lagi ke Mangga 2 Mall. Dan kali ini targetnya adalah COC Komputer. Yang dimana saat itu memang kebetulan lagi ngadain launching untuk peresmian toko baru mereka. Sebenarnya toko barunya udah ada dari 2020 katanya. Cuma karena pandemi, abis itu juga mungkin tahun 2021 udah buka. Tapi masih banyak protokol-protokol yang memang menyulitkan. Dan barulah di sini mereka melakukan launching. Sekalian aja gue jajan untuk kebutuhan waktu itu PC baru gue dan juga pembelian hadiah setup show off di COC Komputer. Nah, ngomongin jajan ke toko, di mana gue saat itu beli motherboard untuk kebutuhan PC gue pribadi, gue juga di sini berkesan banget dengan PC baru gue, yang dimana gue akhirnya upgrade setelah 6 tahun lamanya. Dari Ryzen 7 2700X, akhirnya gue menggunakan platform baru, menggunakan Core i5 13600K. Ya meskipun GPU-nya gue masih pakai 3080 karena ya tahu sendiri lah RTX 40 series itu harganya gue masih kurang sanggup. Ini juga pertama kalinya gue menggunakan Mini ITX untuk PC gue sehari-hari. Jadi gue sangat-sangat berkesan pada saat proses perakitannya.
ngumpulin komponen-komponennya, apalagi gue bikin temanya di sini PC-nya serba hitam dan tanpa RGB sama sekali. Kalau kita ngomongin RTX 40 series yang harganya luar biasa, gue juga excited dengan RTX 4090 Founders Edition yang saat itu gue dipinjemin cuma sekitar 3 atau 4 hari, tapi udah gue jadiin PC mini ITX juga. 4090 hadir sebagai GPU paling kenceng di dunia, makanya gue sangat-sangat excited untuk ngebahas 4090 ketimbang 4080 sebetulnya. Meskipun ada masalah-masalah seperti 12 VHPWR dan segala macam yang sebetulnya cuma ada sekitar 50-an kalau nggak salah kasusnya di dunia, tapi itu akhirnya bikin banyak orang parno dengan si 4090 ini yang sebetulnya bagus banget dan secara pricing meskipun iya 30 juta tapi nggak ada lawannya sama sekali. Lalu juga Core i5 13600K ini juga berkesan banget buat gua karena ini adalah seperti comeback dari Intel. Gua nggak mention Core i9 13900K nya karena Ryzen 9 7950X itu bisa dibilang masih sangat-sangat oke, sangat-sangat kompetitif dengan 13900K. Bahkan cenderung harganya masih jauh lebih better daripada 13900K. Tapi 13600K ini seakan-akan kayak nggak punya kompetitor sama sekali. Ryzen 7 7700X dibantai, 5800X 3D apalagi ya, kecuali kemampuan gamingnya sih. Makanya untuk PC gue pribadi, gue juga memilih Core i5 13600K akhirnya. Tapi nggak lupa juga yang berkesan buat gue itu adalah AMD Ryzen 7000 series. Yang gue bahas saat itu untuk review adalah Ryzen 9 7900X dan juga 7700X. Sebenarnya lebih ke 7900X-nya sih. Di satu sisi gue selain berkesan dengan 7900X, kesan tambahannya juga karena saat itu AMD ngundang gue ke Austin, Texas untuk nyobain langsung AMD Ryzen 7000 series ini jauh sebelum CPU ini rilis di Indonesia. Jadi itu juga perjalanan yang sangat berkesan buat gua, meskipun memang sangat melelahkan dan video yang ditayangkan sayang sekali memang belum bisa sebagus itu karena bener-bener deadline yang padat sekali dan hektik sekali di sana. Dan terakhir yang bikin gue berkesan ialah PC mini ITX lagi yang gue bikin baru terakhir-terakhir ini, gue publish di tanggal 27 Desember. Di sini gue menggunakan Intel Core i5 13500 yang kemampuannya juga amat sangat luar biasa, dan gue padukan dengan Intel RA770 by the way. Dan di sini memang tujuannya adalah untuk produktivitas. Nggak nyangka juga untuk Deep Link dan juga Hyper Encode di EV1 itu A770 bisa membantai semua kartu grafis atau GPU high-end modern zaman sekarang. Kalau misalkan main game sih memang ya A770 tuh cuma setara 3060 aja. Itu dia ya seluruh video yang menurut gue paling berkesan di tahun 2022 ini. Banyak banget project yang gue jalanin di tahun 2022. Sebenarnya masih banyak lagi juga video-video yang menarik di gaptek.id, dan gue harap tahun 2023 kita bakalan bikin project yang lebih menarik lagi dan jauh lebih berbeda lagi. Komen di bawah menurut kalian video mana sih yang paling berkesan di kontennya gaptek.id. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan sampai jumpa di lain kesempatan.